Dalam video hari ini, kita berbicara tentang cara menyiapkan cadangan otomatis dan menggunakan pemulihan satu klik di Hostinger. Apa kabar kalian semua? Namaku Ashley. Dan jika kamu pernah khawatir tentang situs web kamu rusak, diretas, atau kehilangan pekerjaan setelah pembaruan, ini adalah salah satu sistem paling penting yang dapat kamu siapkan. Dari video ini, kamu akan memahami apa itu cadangan situs web sebenarnya, bagaimana Hostinger menangani cadangan otomatis, dan bagaimana cara benar-benar memulihkan situs kamu dengan satu klik jika terjadi kesalahan. Ini sangat penting karena situs web biasanya tidak rusak dengan sengaja. Mereka rusak selama pembaruan, perubahan, atau masalah acak yang tidak selalu dapat kamu prediksi. Inilah cara kamu dapat menyelamatkan situs web kamu jika kamu membutuhkannya. Jadi mari kita mulai. Jadi apa itu Hostinger? Jadi Hostinger adalah penyedia hosting web yang menawarkan paket hosting terkelola untuk WordPress di situs web lainnya. Hosting adalah apa yang sebenarnya membuat situs web kamu tersedia di internet. Dan itu juga memainkan peran besar dalam seberapa aman dan stabil situs kamu di balik layar. Salah satu fitur yang disertakan Hostinger adalah cadangan otomatis. Sebuah cadangan adalah salinan simpanan dari situs web kamu yang dapat memulihkan jika terjadi kerusakan. Alih-alih mengunduh file atau basis data secara manual, Hostinger menangani ini untuk kamu secara otomatis berdasarkan paket kamu. Fitur pemulihan satu klik memungkinkan kamu mengembalikan situs kamu ke versi sebelumnya tanpa memerlukan pengetahuan teknis. Ini dirancang untuk melindungi pemula yang masih mempelajari cara kerja situs web. Sekarang, mari kita lanjut dan mendalami sedikit lebih dalam tentang apa arti istilah ini sebenarnya. Jadi pertama-tama adalah cadangan situs web otomatis. Jadi cadangan otomatis berarti Hostinger membuat salinan situs web kamu sesuai jadwal tanpa perlu kamu ingat untuk melakukannya. Cadangan ini biasanya mencakup file situs web, konten, dan basis data kamu. Otomatisasi menghilangkan kesalahan manusia karena lupa mencadangkan berbagai hal. Berikutnya adalah fungsionalitas, pemulihan satu klik. Ini secara esensial memungkinkan kamu untuk mengembalikan situs web kamu ke versi sebelumnya dengan satu tindakan tunggal. Kamu tidak perlu mengunggah file atau mengedit pengaturan secara manual. Jika pembaruan plugin merusak situs kamu, perubahan desain salah, kamu dapat memulihkan versi yang berfungsi dengan cepat. Penyimpanan cadangan ditangani oleh Hostinger. Jadi, Hostinger menyimpan cadangan secara terpisah dari situs web aktif kamu. Itu berarti jika sesuatu terjadi pada situs kamu, cadangan tersebut masih ada. Memiliki cadangan yang disimpan dari luar lokasi menambah lapisan keamanan ekstra dibandingkan dengan cadangan yang disimpan di server kamu. Akses dashboard sederhana. Jadi, cadangan dan pemulihan dikelola langsung di dalam dashboard Hostinger yang akan aku tunjukkan sebentar lagi. Kamu tidak perlu menginstal plugin tambahan atau menggunakan alat luar untuk mengakses mereka. Ini hanya menjaga semuanya tersentralisasi dan lebih mudah dimengerti. Jadi, cadangan sangat jauh lebih penting daripada yang kamu pikirkan karena kebanyakan orang hanya berasumsi bahwa cadangan hanya untuk bencana besar. Kenyataannya, cadangan paling sering digunakan untuk kesalahan kecil, tidak sengaja menghapus halaman, merusak tata letak, atau memperbarui pengaturan yang salah. Semuanya dapat diperbaiki dengan pemulihan. Cadangan mengubah momen stres menjadi hambatan kecil. Oke, sekarang aku hanya ingin menunjukkan kepadamu di mana semua pengaturan ini berada di Hostinger. Jadi, jika kamu belum memiliki akun Hostinger, kami menyediakan tautan di bawah dalam deskripsi. Setelah kamu mengklik tautan itu, tergantung apakah kamu menginginkan pembangun situs web, kamu dapat lanjut memilih salah satu dari paket ini. Mereka juga memiliki akun hosting murni juga. Segera setelah kamu masuk, inilah tampilannya nanti. Jadi, kamu memiliki semua situs web, domain, horizons, email, reach, VPS, penagihan, dan lainnya di sini. Kita akan menuju ke daftar situs web kita. Kita akan mengklik situs web acak yang kita miliki dan pergi ke dashboard. Seperti yang kamu lihat, kamu memiliki semuanya di sini. WordPress, paket hosting, kinerja, analitik, keamanan, domain, file situs web, dan semua yang ada di antaranya. Oke, jadi sekarang apa yang ingin kita lakukan pertama adalah kita ingin memastikan bahwa cadangan otomatis benar-benar menyala. Seperti yang bisa kamu lihat, cadangan otomatis adalah mingguan. Jika kita ingin meningkatkan keharian, kamu juga bisa melakukannya. Tapi mingguan saja sudah bagus. Sekarang, untuk melihat cadangan terbaru, kamu tinggal klik di sini dan kemudian kamu dapat memulihkan atau mengunduh situs web. Oke, jika kamu ingin melakukan cadangan manual, kamu bisa melakukannya di sini juga. Sekarang, jika kamu ingin memulihkan dan mengunduh, jadi disinilah kamu dapat melihat semua waktu cadangan terbaru. Dan kemudian, kamu dapat mengklik pulihkan situs web. Oke, dan kemudian kamu juga dapat melihat semua riwayat pemulihan kamu. Jadi jika kamu memulihkan itu, disinilah semuanya akan berada. Jadi sangat sederhana. Sekali lagi, kamu tinggal menavigasi ke situs web kamu. Kemudian, kamu tinggal lanjut, dan di gambaran umum, kamu dapat lanjut mengklik cadangan, dan kemudian ini adalah tempat semua pengaturan
pengaturan akan berada sehingga kamu dapat mengelola cadangan kamu dan memulihkan apapun yang kamu butuhkan. Jika kamu perlu memulihkan itu, kamu ingin mengonfirmasi bahwa halaman-halaman dimuat dengan benar dan masalahnya telah teratasi. Oke, jadi itu hanya satu pemeriksaan kecil yang pasti ingin kamu pastikan untuk dilakukan. Tapi itu saja. Itu semua yang perlu kamu ketahui untuk memperbaiki pengaturan apapun, memulihkan apapun, dan memeriksa semua cadangan kamu. Mari kita bicara tentang apa yang sebenarnya dilindungi dan tidak dilindungi oleh cadangan. Jadi, cadangan melindungi struktur konten dan data inti situs kamu. Mereka tidak menggantikan praktik terbaik keamanan. Jadi, kamu tetap harus menggunakan kata sandi yang kuat dan memperbarui plugin secara bertanggung jawab. Cadangan adalah jaring pengaman kamu, bukan pengganti pemeliharaan. Sekarang beberapa kesalahan umum yang dilakukan pemula dengan cadangan. Satu kesalahan umum adalah berasumsi cadangan ada tanpa memeriksa. Selalu verifikasi bahwa cadangan sebenarnya sedang dibuat. Kesalahan lainnya adalah memulihkan versi cadangan yang salah. Jadi pastikan kamu memilih tanggal sebelum masalah terjadi. Beberapa pemula juga menunggu terlalu lama untuk memulihkan dan mencoba memperbaiki masalah secara manual pertama. Jika kamu buntu, memulihkannya sering kali jauh lebih cepat. Kapan harus memulihkan situs kamu? Jadi kamu benar-benar harus mempertimbangkan untuk memulihkan situs kamu jika situs tersebut tidak dimuat dengan benar, menunjukkan kesalahan, atau berperilaku berbeda setelah pembaruan. Jika kamu tidak yakin apa yang rusak atau bagaimana untuk memperbaiki itu, memulihkan dapat menghemat begitu banyak waktu dan stres bagi kamu. Kamu selalu dapat mengulang perubahan kecil setelah situs tersebut berfungsi kembali. Sekarang untuk kelebihan dan kekurangannya. Jadi satu dari keuntungan terbesar sistem cadangan Hostinger adalah kesederhanaan. Cadangan otomatis dan pemulihan satu klik menghilangkan hambatan teknis bagi pemula. Manfaat lainnya hanyalah ketenangan pikiran. Mengetahui kamu dapat memulihkan situs kamu secara cepat membuat pembelajaran dan eksperimen menjadi jauh lebih tidak menakutkan. Sekarang, di sisi negatifnya, cadangan bergantung pada paket hosting kamu. Beberapa paket memiliki cadangan lebih sering daripada yang lain. Pertimbangan lainnya adalah bahwa pemulihan menimpa perubahan terbaru. Sesuatu yang dilakukan setelah tanggal cadangan yang hilang, tapi secara keseluruhan perlindungannya melebihi batasan ini. Sekarang mari kita lihat berbagai paket dan pilihan harga. Jadi, jika kamu menggunakan tautan kami di bawah dalam deskripsi, kamu sebenarnya dapat menghemat hingga 85%. Jadi, kita memiliki pembangun situs web premium yang diskon 85% yaitu hanya Rp31.710 dari $1,99 per bulan, plus 3 bulan gratis. Dengan ini, kamu mendapatkan satu situs web, 5 halaman situs web, penyimpanan 2 GB, satu kotak surat, dan kemudian kamu mendapatkan manfaat premium seperti domain gratis selama setahun. Membangun situs dalam hitungan menit dengan pembangun situs web AI mereka. Kamu juga dapat memilih dari 170 lebih template, membuat dan mengirim kampanye email, dan kemudian kamu juga dapat memiliki akses ke alat email SEO dan pemasaran mereka. Kemudian, kita memiliki pembangun situs web bisnis. Jadi ini adalah Rp47.645 dari $2,99 per bulan plus 3 bulan gratis, yang mana menghemat 84%. Dengan ini, kamu dapat membuat 50 situs web, halaman situs web tanpa batas, penyimpanan 50 GB, 5 kotak surat, dan kemudian segalanya di paket premium. Tetapi kamu juga dapat menjual hingga 1000 produk, menyimpan 100% dari produk kamu dengan biaya transaksi 0%, menjual merchandise custom, memoles naskah kamu dengan editor teks AI mereka, membagikan cerita kamu dengan postingan blog AI mereka, mendesain identitas merek kamu dengan cepat dengan pembuat logo AI, dan masih banyak lagi. Jadi sekali lagi, pilihlah paket yang paling sesuai dengan kebutuhan kamu. Tetapi kedua hal ini adalah penawaran yang luar biasa untuk pembangun situs web. Mereka juga memiliki jaminan uang kembali 30 hari, yang mana sangat kuat. Jadi kamu dapat mencoba itu dan memastikan bahwa sebenarnya itu adalah pilihan yang cocok untukmu dan ini adalah apa yang ingin kamu investasikan waktu kamu ke dalamnya dan kemudian lanjut dari sana. Jika kamu membangun situs web pertama kamu dan menginginkan jaringan pengaman, cadangan otomatis pada Hostinger adalah pilihan yang sangat cerdas. Mereka melindungimu dari kesalahan dan masalah yang tidak terduga. Dan pengaturan ini sangat membantu jika kamu berencana untuk memperbarui plugin, mengubah desain, atau bereksperimen saat kamu belajar. Jika kamu menginginkan kendali manual penuh atau sistem cadangan tingkat lanjut, kamu mungkin harus meningkatkan paket kamu di beberapa titik. Tetapi bagi pemula, sistem bawaannya sudah lebih dari cukup. Aku hanya ingin menyinggung beberapa tips bonus untuk cadangan yang bahkan lebih aman sebelum kita tutup. Jadi, satu dari kebiasaan terbaik yang dapat kamu bangun adalah memeriksa cadangan kamu sebelum kamu sebenarnya membutuhkan mereka. Sekelas setelah melihat riwayat cadangan kamu sesekali membantu merasa yakin bahwa semuanya berjalan dengan lebih baik. Itu jauh kurang stres untuk mengonfirmasi cadangan ada sekarang daripada mencari tahu nanti ketika sesuatu berjalan salah.
Tip berguna lainnya adalah pemikiran waktu saat kamu membuat perubahan pada situs kamu. Jika kamu hendak memperbarui banyak plugin, mengubah tema, atau mengedit halaman penting, cobalah untuk melakukan pembaruan itu segera setelah cadangan baru dibuat. Dengan begitu, jika kamu perlu memulihkan, kamu tidak kehilangan sebagian besar pekerjaan terbaru. Sangat cerdas untuk menghindari membuat terlalu banyak perubahan sekaligus. Saat kamu memperbarui satu hal pada satu waktu, itu lebih mudah untuk memahami apa yang menyebabkan masalah jika sesuatu rusak. Ini membuat pemulihan lebih penuh, niat alih-alih terasa seperti tombol panik. Ingatlah bahwa memulihkan cadangan akan menimpa perubahan terbaru. Jadi jika kamu mendapatkan postingan blog baru, produk, atau halaman setelah tanggal cadangan, perubahan tersebut tidak akan disertakan. Sebelum memulihkan, berhentilah sejenak dan pikirkan apa yang kamu oke untuk kehilangan sehingga di sana tidak ada kejutan. Praktik berguna lainnya adalah menguji situs kamu setiap setelah pemulihan. Periksa halaman beranda, menu, formulir, dan halaman penting lainnya. Meskipun pemulihan bersifat otomatis, meluangkan waktu beberapa menit untuk mengonfirmasi semuanya berfungsi membantumu menangkap masalah secara langsung. Dan akhirnya ingatlah bahwa cadangan adalah bagian dari rutinitas situs web kamu secara keseluruhan, bukan sekadar alat darurat. Ketika cadangan dikombinasikan dengan pembaruan yang hati-hati dan pemeriksaan rutin, mengelola situs kamu terasa lebih tenang dan lebih dapat diprediksi alih-alih membuat stres. Aku tahu betapa mengintimidasi perasaannya mengetahui satu klik yang salah dapat merusak situs web kamu. Tetapi cadangan otomatis menghilangkan tekanan itu dan hanya memberimu kepercayaan diri untuk terus belajar dan meningkatkan situs kamu. Jika kamu ingin lanjut mencoba Hostinger sendiri dan menghemat hingga 85%, jangan lupa untuk menggunakan tautan kami di bawah dalam deskripsi. Aku ingin menyebutkan bahwa ini adalah tautan afiliasi, yang berarti kami mungkin mendapatkan sebuah komisi kecil tanpa biaya tambahan untukmu. Jadi jika kamu memilih untuk menggunakan tautan kami hanya ingin berterima kasih banyak sebelumnya karena telah mendukung saluran kami. Benar-benar membantu kami untuk terus membuat konten tutorial gratis seperti ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan pertanyaan atau komentar di bawah. Kami akan senang mendengar kabar baik darimu. Saluran ini didedikasikan untuk membantu kamu membangun situs web pertama kamu dengan alat sederhana dan langkah-langkah mudah. Terima kasih banyak telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.